Sebuah bangsa yang peradabannya tinggi, yang kelak di zaman kita ini menjadi sebuah bangsa induk yang melahirkan masing-masing bangsa keturunannya, sudah saya jelaskan dalam beberapa episode horoskop Nusantara yang lalu. Dalam episode kali ini, kita akan belajar mengenal beberapa satuan waktu yang sistematik dalam kalender bangsa kita dari para pujangga bangsanya. Ada beberapa satuan waktu yang bisa kita rasakan secara langsung, dan ada pula yang tidak bisa dirasakan secara langsung karena jangka waktu dan rotasinya. Waktu yang dapat dirasakan langsung diantaranya waktu siang dan malam. Waktu siang ditandai dengan adanya matahari, sedangkan waktu malam hari terbenam yang menjadikan gelap gulita. Begitu pula dengan penanggalan kita yang terkait dengan rotasinya bulan sebagai satelit bumi kita, ditandai dengan besar kecilnya lingkar bulan yang terlihat setiap malamnya. Sementara waktu-waktu dan mangsa dalam kalender bangsa kita yang lainnya hanya sebagian kecil yang kita ketahui. Itu semua disebabkan karena beberapa faktor pengetahuan astrologi bangsa lain yang diterapkan pada warga bangsa kita Nusantara. Sebagian kecil sisa dan bukti pengetahuan astrologi bangsa kita yang tidak terbawa oleh bangsa penjajah tertuang dalam relief-relief candi dan peninggalan tulisan pada batu dan dinding gua yang mungkin masih belum terkuak dan belum mampu diterjemahkan. Apa saja satuan waktu bangsa kita yang termasuk dalam kalender terlengkap di dunia? Di antaranya, waktu umum yang orang tua kita pahami adalah waktu pasaran, di mana rotasi waktu pasaran ini sebelum waktu hari hanya mempunyai 5 waktu yang bernama pancawara. Nama-nama waktu dalam pancawara yaitu waktu pasaran legi, waktu pasaran pahing, waktu pasaran pon, waktu pasaran wage, dan waktu pasaran kliwon. Berpatokan pada sebuah planet yang lebih cepat rotasinya dari rotasi satuan hari. Barulah setelah putaran waktu pasaran kita selanjutnya mengikuti putaran waktu hari alias waktu saptawara yang bangsa lain mempelajari pula. Kalau waktu pasaran, seluruh bangsa besar manapun tidak mempelajarinya. Artinya baik bangsa barat, bangsa timur, dan bangsa timur tengah
tidak sampai mempelajari satuan waktu pancawara alias waktu-waktu pasaran. Ilmu pengetahuan astrologi mereka hanya mempelajari waktu jam yang berlangsung ke waktu hari, tidak mengetahui waktu pasaran yang berpatokan pada planet lainnya. Di antara dari sinilah ilmu pengetahuan astrologi bangsa kita lebih baik dari bangsa manapun. Setiap bangsa besar yang peradabannya tinggi diantaranya mempunyai nama-nama satuan waktu sendiri. Misalnya nama hari. Untuk nama hari pertama bangsa barat menyebutnya dengan nama Sandai, yang mungkin terkait dengan peradaban mereka sendiri tentang nama dewa matahari atau hari matahari. Bangsa timur juga mempunyai nama hari sendiri. Untuk hari pertamanya dalam satu pekan yaitu hari Kingkiri atau Nio Chiobi. Yang artinya sama, yaitu hari pertama yang berkaitan dengan nama dewa matahari. Begitupun bangsa Timur Tengah. Nama hari awalnya bernama hari Ahad yang berasal dari Wahad atau Wahid, yang artinya pertama atau satu, yang tertuju pada pusat galaksi atau matahari. Apa nama hari pertama dalam satu pekan pada kalender bangsa kita yang terlengkap di dunia? Dan mengapa dikatakan paling lengkap di dunia? Nama hari pertama dalam satu pekan kita adalah Radite atau hari Radit, yang mana hari Radit ini sama saja berpatokan pada pusat rotasi galaksi kita, yaitu matahari. Namun dalam mitologi pendahulu kita yang tersirat pada setiap pujangga mangsa atau astrolognya, bahwa setiap waktu pada hari di samping mempunyai nama, juga mempunyai nilai dan jenis kejiwaan pada masing-masing nama harinya, karena mitologi bangsa kita sebuah waktu dilambangkan hidup. Terkait dengan nama hari yang berhubungan langsung dengan manusia yang dilahirkan pada masing-masing waktu hari lahir, seperti hari Radite atau hari Radit, di mana hari Radit yang kita kenal sekarang dengan hari Minggu mempunyai nilai 5. Artinya, manusia yang dilahirkan pada waktu hari Radit, memori otaknya rata-rata hanya bisa menampung maksimal sampai 5 peta gigabyte.
Jenis kejiwaan Hari Radit adalah pria. Artinya, walaupun seseorang manusia yang lahir pada hari Minggu atau hari Radit berjenis kelamin perempuan, tetapi sifat dan karakternya bagaikan seorang pria. Adapun seseorang yang lahir pada hari Radit yang berjenis kelamin laki-laki tidak merubah jenis kejiwaannya yang tetap seorang pria. Logikanya, jenis kelamin melekat pada biologis, sedangkan jenis kejiwaan melekat pada karakter dan manusianya dari pembawaan satuan waktu yang bernama hari. Ditilik dari satuan waktu hari, bangsa kita yang mempunyai nama hari sendiri pada setiap waktu hari lahir mempunyai nilai sendiri dan pada setiap satuan waktu harinya. Dan mempunyai jenis kejiwaan dalam setiap waktu harinya, maka tidak diragukan lagi, secara tidak langsung seluruh astrologer dunia mengakui bahwa kalender bangsa kita adalah sebuah kalender paling lengkap di dunia. Adapun nama satuan waktu bangsa kita setelah menit, jam adalah waktu pasaran. Setelah waktu pasaran baru masuk waktu hari. Setelah waktu hari masuk pada satuan waktu bernama wuku. Setelah wuku masuk waktu yang bernama bulan. Setelah bulan barulah masuk waktu mangsa triwulan dan sadawulan atau mangsa-mangsa musim. Setelah itu barulah 1 tahun waktu. Setelah tahun masuk waktu windu, catur windu dan mangsa windu agung atau 1 putaran windu besar. Kita sebagai generasinya yang terbilang manusia muda dalam peradaban kita sendiri, janganlah mengabaikan sebuah peninggalan pengetahuan leluhurnya, karena dapat mengkerdilkan kebangsaan. Seperti yang disampaikan oleh pujangga kita dulu yang berbunyi, para muda aja ngukuraken kaweruh kang nyata, amri karya ungguling bangsa bisa gawe rahayuning sesama. Artinya
kita sebagai generasinya jangan mengabaikan ilmu pengetahuan yang logis. Karena keunggulan pengetahuan bangsa kita mampu membuat keselamatan dan kesejahteraan bersama. Semoga materi dalam episode horoskop Nusantara R ini dapat menambah wawasan kita semua, khususnya dalam pengetahuan astrologi bangsa kita sendiri yang sangat jarang dipahami generasinya. Matur kesuwun sangat dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan materi kali ini.